Hai teman-teman. Hai. Oke, jadi kali ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai per-K-popan. Oke. Perfandoman ya. Iya betul, perfandoman karena ada Kak Erna dan juga Kak Ratih yang suka sekali dengan K-pop. Oke, jadi kita akan bahas bersama-sama di sini. Oke, jadi apa sih yang bikin Kak Erna dan juga Kak Ratih bisa suka banget sama Korea, khususnya K-pop? Tidak ada alasan sih untuk menyukai seseorang. Iya, asik ya. Tanpa syarat ya. Jadi ya mungkin jatuh cinta sama suaranya dulu kali ya. Ini aku cerita sedikit deh ya. Jadi aku mulai masuk K-pop itu setelah mendengar suaranya Taeyang Big Bang. Jadi ketika mendengar suaranya dia tuh kayak karena stereotip pertama aku sama K-pop itu kayak ya udahlah apa lip sync kayak gitu kan, terus muka sama semua kayak gitu. Nah jadi ketika melihat Taeyang secara face-nya, visualnya, terus suaranya gitu, oh ternyata idol itu berbeda-beda juga kayak gitu. Nah dari situ mulai cari tahu idol yang lainnya juga gitu sih. Dan kayak semakin kenal semakin sayang. Begitulah. Terus berlanjut sampai sekarang. Jadi banyak banget gitu. Dia banget ya pacarnya gitu kalau sebut ya kan. Baik. Kalau aku hampir sama sih kayak Kak Erna. Yang pertama paling aku suka itu adalah suaranya. Aku kan tipe orang yang paling suka sama lagu balad ya. Jadi suka banget sama mereka yang vocal line ya Kak. Iya benar. Di BTS itu ada Jin, terus Jimin, siapa V sama si Jungkook. Nah terutama suaranya Jungkook aku suka banget. Nah pertama kali denger suara mereka tuh langsung manis gitu. Wis manis, adem ya. Gitu loh. Kalau gitu mungkin kalian bisa kasih tahu idol yang menginspirasi kalian dan kenapa dia bisa bikin kalian terinspirasi gitu kan? Siapa? Gantian ya. Yang paling menginspirasi ya. Kalau aku sih Jin BTS. Seokjin. Yang pertama Kenapa? tuh karena dia yang paling dewasa ya di BTS, paling tua sendiri, yang paling dewasa. Jadi tuh kalau lihat dia ngurus adik-adiknya itu biasa kayak membesarkan anaknya, terutama ngurusin Jungkook gitu. Iya benar. Masih ingat kan ya pas dulu Jungkook masih sekolah ya, iya, itu tuh dibikinin bekal, diurusin, perhatian banget, adik-adiknya disuapin, ditanyain hari ini mau makan apa. 누가 지금 막 정도 항상 1등이니까 이게 바로 이게 뼈냐 아니냐가 제일 큰 문제인데? 지단 뒤집기 오케이 뒤집기 성공 야 만드는 건 실패했었어요. 중시해 내가 할게 정보. 중시해 나 나랑 같이 먹을래? 좀만 당겨줘. 내가 퍼줄게 구글. 애들 또 이거 또. 강화에 누가 뜨지? 진영이 와 진영 역시 Layaknya seperti orang tua yang sedang melihat anaknya lomba, Jin menarik tali donatnya agar Jungkook tidak kesusahan lagi. Jin yang sangat mengerti tentang peralatan dapur, begitu mudahnya membantu V yang kesulitan membuka tutup blender.
selalu memberikan perawatan dan perhatian penuh saat para member BTS lainnya sedang dalam keadaan sakit. 좋아. 아니 이건 내 승모근이 내려간 느낌이야. Seokjin itu sosok ibunya BTS, sosok bapaknya BTS, sosok Hyungnya BTS, pokoknya paket komplit lah. Jin Itu BTS. yang membuat aku terinspirasi sama dia yang pertama itu. Terus yang kedua, dia nggak melupakan yang namanya pendidikan. Wah, ya itu keren sih. Keren sih. Dan sekarang kan udah S2 kan Iya, ya, Jin. benar. Jadi meskipun dia sekarang udah terkenal, dia tetap memikirkan pendidikannya dia. Terinspirasi juga dan lebih semangat belajar gitu Iya, kan ya. benar. Oke deh. Kalau Kak Erna sendiri? Kalau aku sih dari ini ya, sosok yang paling menginspirasi ya. Kalau buat aku leadernya GOT7, JB. Iya benar, Jaehoom. Ya alasannya ada banyak sih. Mungkin yang pertama karena dia adalah seorang leader yang benar-benar bertanggung jawab sampai akhir gitu. Jadi mulai dari awal dia debut gitu kan sampai dia keluar dari JYP. Nah setelah itu dia tuh beneran nggak mau masuk agensi lain sebelum dia menyelesaikan masalah hukumnya untuk nama GOT7 itu gitu. Terus yang kedua dia itu tipe yang paket komplit juga kali ya. Paket komplit juga. Bener. Jadi beneran kayak seorang bapak gitu, makanya sebutannya Bapak JB. Bapak leader gitu. Karena dia bener-bener perhatian banget sama membernya gitu, dan juga yang aku salut juga dari dia, dia itu pernah mengaku kalau dia itu depresi gitu. Nggak banyak idol yang mengakui kalau dia tuh pernah depresi gitu. Mungkin kayak cuma sekedar gangguan kesehatan seperti itu, tapi dia benar-benar bisa speak up, dia depresi dan bagaimana cara dia mengatasi depresi itu gitu. Jadi 너무 마음이 아픈 게 저희 집 가정이 그랬어요. 그래서 결국엔 저희 부모님은 이혼하시고 저는 지금 새아버지와 어머니와 함께 사는데요. 왜 싸우지 이러면서 더 조심하게 되고 겁도 많아지고 그게 좀 영향이 커요 아이들한테. Jadi aku juga banyak belajar dari dia juga gitu loh. Bagaimana tanggung jawabnya dia sebagai seorang leader gitu, dan juga bagaimana dia speak up sama kekurangannya dia lah ya. Karena kan dia kalau idol itu kan dilihat harus perfect gitu. Yeah. Tapi dia berani bilang, lah ini loh aku pernah depresi, ini loh aku pernah gini gitu kan. Jadi dia tidak malu untuk mengungkapkan itu, malah dia sharing gitu kan buat fansnya gitu. Caranya kalau kamu lagi depresi itu gini loh solusinya. Ini yang aku lakukan. Ini yang aku lakukan ketika aku depresi gitu. Dan kayak memotivasi orang lain untuk bangkit kan dari keterpurukan gitu sih. Itu poin yang sangat menarik ya, Yes. dan sangat amat Jadi aku menginspirasi. respect banget sih. Ya, namanya ini ya Kak ya, nggak ada orang yang sempurna di dunia ini. Iya. Setiap orang tuh pasti memiliki titik rendahnya masing-masing. Jadi tergantung bagaimana kita menghadapinya ya guys. Menurut kalian penting nggak sih dan wajib nggak sih fans itu punya merchandise-nya dari grup-grup yang mereka sukain gitu? Oh, kalau masalah itu sebenarnya tidak diwajibkan ya, tidak wajib juga. Cuman kalau bagi mereka yang punya rezeki lebih ya, mereka kan maunya kan beli merchandise aslinya, dan itu merupakan kepuasan tersendiri. Yes, Aku benar. punya barang asli dari idol aku. Tapi kalau aku pribadi, sebenarnya mereka itu juga tidak mewajibkan, oh kamu harus beli merchandise official atau kamu harus nonton konserku. Itu bagiku nggak seperti itu sih. Jadi tergantung kitanya juga sih. Kan tiap orang kan punya kebutuhannya sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ada rezeki lebih ya beli, kalau enggak ya nggak usah ya nggak apa-apa. Oke, jadi intinya nggak wajib ya kalau Tidak menurut wajib. Kak Iya, Ratis ya. tidak wajib. Karena idolnya pun kan tidak mewajibkan. Tapi kalau kita mereka fansnya beli ya mereka bersyukur ya. Sah-sah aja ya. Bener. Jualan kan ya. Iya. Banyak nggak KW-KW-nya gitu Kak? Oh banyak, Banyak. Unofficialnya banyak banget. Banyak banget.
Dan cuman mungkin- memang lebih baik ya beli officialnya ya Nah, kan, karena kan mereka iya. juga kerja keras untuk itu gitu. Iya juga sih. Mm-mm. Mungkin yang unofficial itu buat orang-orang yang itu ya. yang kepengen banget tapi ya udahlah gitu unofficial aja gitu. Bisa. Tapi aku tetap itu sih lebih baik tidak punya sih. Iya sih. Nah, aku juga lebih baik kalau Lebih beli baik yang tidak officialnya punya. gitu. Nah, Karena kalau kan mau beli yang official. Oke. gitu. Kak Erna sama Kak Rati sendiri punya keinginan nggak buat beli merchandise-nya mereka itu? Kalau aku pribadi aku memang punya. Aku pernah punya beberapa albumnya GOT7. Aku juga punya lightstick-nya juga. Cuman aku tuh kan termasuk fan ya, suka sama banyak gitu. Cuma memang kalau untuk officialnya aku memang beli punyanya GOT7 aja sih sebenarnya gitu. Dan itu juga cuman kayak punya 2 atau 3 kayak sekedar punya aja gitu sih. Dan puas banget ya Puas, rasanya kan? bener. Lewat apa dulu Kak? Online Lewat temen. atau? Oh, lewat Jadi temen kayak nggak mau koleksi lagi, terus jual murah gitu. Ya udah aku borong kayak gitu. Kalau apa yang penting asli dari Karena kalau beli lightsticknya asli itu kan mahal kan, Iya. gitu. Tapi dia jual dengan harga murah ya udah. Dapat enggak? Walaupun versionnya yang udah lama banget udah bodo amat gitu. Penting punya dulu. Iya nggak masalah. Ya kepuasan diri aja sih. Lebih ke itu ya. Iya, lebih ke itu. Tapi Kak ada Rati? juga temen yang dia memang setiap ini comeback gitu dia ngoleksi terus cari PC yang langka gitu. Ya beda-beda ya. Kalau dia Iya. memang sanggup seperti itu, ya enggak, kenapa ya? enggak kan? Toh dia juga nggak minta-minta. Nggak minta nggak ngerugiin kita gitu kan pakai uang dia Iya, sendiri dia puas ya. dengan itu ya udah. Kalau Kak Rati? Aku sama sekali nggak punya ya merchandise apapun itu, aku sama sekali nggak punya. Cuman yang aku punya adalah dengerin dia lewat Spotify langganan tiap bulan. Iya. Oke, sebagai bentuk support. Streaming MV-nya kayak gitu-gitu juga Iya. udah bagian dari support. Support Iya. kalian terhadap idola. Karena apa ya? Dulu aku zaman SMA ya kan sering banget tuh ada tabloid gaul kan ya. Biasanya itu kan mereka kan kalau apa edisi lebaran atau tahun baru gitu tuh pasti ngeluarin kayak edisi terbatas, bukan terbatas sih, edisi spesial gitu loh. Jadi banyak posternya. iya. Aku dulu zaman SMA sering beli kayak gitu. Cuman mungkin sekarang ini ya karena kan bertambahnya usia dan kebutuhannya kan juga macam-macam. Kan yang penting kan kebutuhan kita terpenuhi dulu. Nah, kalau untuk beli atau nonton konser itu kalau udah ada rezekinya. Benar-benar tahu prioritas. Lalu bagaimana tanggapan kalian tentang fans-fans garis keras yang sangat amat fanatik gitu kan? Yang banyak kasusnya kemarin yang viral akhir-akhir ini kan ada di suatu konser terus pada kalian menabrak apa menabrak pembatas ya. Itu mengerikan sekali ya, maksudnya sampai jatuh korban gitu loh. Nah, itu tanggapan kalian gimana? Sorry, agak takut ya ngomongnya ya. Tapi untuk sesuatu yang seperti itu sih seharusnya harus bisa kayak mengendalikan diri gitu. Lebih gini, tanamkanlah sadar diri ya guys ya. Kalau kita ini sebenarnya bukan siapa-siapanya mereka. Kita itu cuma hanya fans ya. Mereka itu nggak kenal sama kita dan kita itu sebenarnya juga nggak kenal sama mereka. Jadi ya udah suka boleh, tapi kalau berlebihan ya jangan gitu loh. Sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Yes. Misalkan nih ya kalau di suatu konser mereka niatnya mau kasih apa tapi kitanya nggak dapet, oh ya udah nggak apa-apa. Kalau kita punya rezeki kan ya bisa beli sendiri kan. Iya, benar. Apalagi jangan gara-gara suatu barang yang dipegang sama si artis kita jadi lupa diri gitu loh. Benar sih. Kalau ditambah iya. Menurut Kak Erna? Kalau iya sih benar menambahkan ya. Tadi kan harus self control gitu ya. Terus dan juga gini sih, misalnya kita konser itu kan namanya konser menikmati karyanya dari si idol gitu loh. Jadi mau dikasih barang ataupun tidak ya itu urusan belakang gitu loh. Yang penting kamu udah bayar mahal-mahal. Kalau cuman jadinya
kedorong atau gimana kan sayang gitu loh. Kamu bayar mahal ya untuk menikmati Betul. konsernya si idol. Itu membawa nama Indonesia juga Yes, gitu loh, bukan betul. hanya fandom Anda pribadi gitu. Iya. Serem ya. Iya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman ya. Yes. Suka boleh, tapi berlebihan ya jangan. Ingat ya, kita itu hanya butiran debu ya, Iya, butiran benar. debu. Mereka juga kalau lihat Anda sekalian di konser itu hijau karena sama semua gitu loh. Iya, Nggak kelihatan. ya, hijau semua, biru semua, Iya. putih semua, pink semua. Ya. Jadi tolong Jadi ya. sama aja gitu loh. Terus Kak Erna sama Kak Rati sendiri pernah nggak ikut suatu fanbase dari idol yang kalian sukain? Kan dari beberapa. Terus pernah nggak kayak terlibat fanware gitu? Nggak pernah. Tapi cuma ada juga bacain. di situ. Kalau di grup yang aku pernah masukin sih ada. Ada ya. Mantan yang dulu gitu kan. Nah, tapi kalau yang sekarang aku masih ikut komunitas itu nggak ada sih. Aman ya. Iya, orangnya lebih santai. Kalau Kak Rati? Ini jadi dulu sama sih pernah sih sama kayak Kak Erna. Waktu dulu aku SM Stand pernah ikut itu fanbase ya seperti itu dan ada fanwar-nya juga. Oh. Tapi sekarang udah adem ayem sih. Oke, berarti aman juga ya. Aman. Oke, kalau gitu kalian termasuk dalam multi fandom nggak sih? Aku iya. Iya. termasuk. Iya. Oke, siapa Terima saja seperti itu. dan Siapa saja. kenapa? Stoknya dua lusin ya. Terus. Ini aku ngomong as a group dulu ya. Ya. Kalau as a group aku GOT7. BTS aku juga suka grupnya ya, grup. Oke, lalu Stray Kids bisa, tapi kalau Stray Kids itu aku nggak bener-bener berdelapannya itu gitu. Cuma satu dua ya, sama sih Kak. memetik satu duanya gitu. Terus TXT juga petik satu dua gitu. Terus apa lagi ya? Basic. Oh iya, Basic. Terus habis Basic terus apa lagi ya? 80s aku juga suka 1-2 gitu. Itu aja sih kayaknya. NCT ya ampun, NCT wait. Astaga, Ketinggalan. Dede NCT, Dede Wavy, Dede Dreamies, Dede 127. Ya, itu. Kalau Kak Rati? Kalau aku as a group aja ya. Ya. Kalau as a group pertama ya BTS, terus Seventeen, habis itu NCT ya, Wavy, Dream, 127, ya pokoknya NCT itu semuanya, semuanya. Terus Blackpink, udah. Ceweknya cuma satu ya, Bu. Dan ceweknya juga. Kalau girl group itu aku suka yang badas-badas gitu. Oh iya. Savage gitu ya. Kalau band 2 ada 21, nah tuh gimana? Iya benar juga. Iya. Jalan ya guys. Anyone juga ya, kakak-kakak tuh anyone. Oke, 21 tetap di hati ya. Oh iya, kalau ngomong second generation berarti Big Bang. Iya. Jadi gitarnya jangan dikepul lagi ya. Nanti Kak Rati tambah cita ya. Oke, nah tadi kita ngomongin tentang idol K-pop ya, tentang Korea. Nah, untuk Kak Rati dan Kak Erna sendiri tertarik untuk mempelajari bahasa Korea nggak? Dan apakah misalkan udah tertarik nih, apakah sudah pernah mempelajari dan apakah malah udah bisa nih? Kalau dibilang bisa, ya sedikit. Jadi belum terlalu jago-jago banget ya. Masih dalam tahap belajar juga ya Kak ya. Benar. Kadang kita belajar bareng juga, gitu, Iya. sharing-sharing bareng kayak gitu sih. Udah berapa lama belajar nih? Kalau belajarnya ya udah lama Udah lama banget sih sih. sebenarnya. Kayak belajar berhenti, belajar gitu sih ya. Kayak intensifnya baru akhir-akhir ini ya. Benar sih. Oke, berarti berminat banget ya Iya. kan? Sangat Oh, berminat ya kan?
Nanti Salah satu yang Iya, menginspirasi ya bisa Iya. belajar bahasa. Nah, para K-popers di luar sana itu kan kebanyakan pada halu ya kan. Nah, Yes. menurut kalian halu yang bagaimana yang masih wajar dan yang sudah tidak wajar? Nah, itu bisa oke. dijelaskan nggak sih? Halu yang masih wajar gimana ya? Gimana? Versi kalian. versi Ya kan? aku. Mm-mm. Gini, Siapa jadi dulu? kan aku kalau di fanbase itu Nah. kan menemui berbagai jenis Ya. Fans. fans. Ah. Ya, dan di dunia nyata pun Ya. aku itu Ketemu ketemu dengan ya itu sama juga. seseorang yang memang suka halu. Nah, Gitu. Nah, kalau yang wajar itu tuh seperti kita, Iya. seperti kita ya. Iya. Misalkan Iya. ada Mas Joni sama Mas Joni? Pen ya. Ada. Langsung tersipu ya. Misalkan Sekali. ada yang kamu kan bilang gini, Kak ya. Wah, ganteng banget pacarnya aku. Ya, Bukan pacarnya aku, sayangnya aku. Kalau sayang. lebih sih guys. Ya, Iya, kalau iya. itu tuh cuma sekedar kayak panggilan aja. Iya, Karena yes, kan benar. ceritanya juga habis itu tuh, oh Pen itu tuh orangnya kayak Iya. ini, skillnya dia seperti ini, kegiatannya dia tuh sekarang kayak gini. Itu tuh udah yang termasuk wajar sih. Iya, Cuma iya, benar. kayak panggilan sama apa kayak Suga itu loh, oh Suga bojoku, bojoku, itu iya. kan gitu, itu termasuk wajar sih ya. Buat apa? Buat ngilangin stres ya ibaratnya. Tapi kalau udah yang halu banget, Yang gimana itu Kak? Contohnya misalnya fotonya idolnya itu terus dijadikan caption pacarku nih gitu, pacar baruku nih. Tapi itu selalu berulang. iya. Kalau kayak mungkin ya 1-2 kali masih oke ya, tapi tiap hari update dengan mengaku-ngaku beneran. Pacarnya dia, Iya, ya atau itu. akan menikah dengan dia, itu sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Yes. Ya. Apalagi oh hari ini aku mau dinner sama RM, nanti RM itu mau jemput aku loh, itu tuh udah tidak wajar ya, tolong sadar diri. Bener-bener. Aku tadi diboncengin sama Aku tadi Win-win ya? diboncengin sama Jin, oh Jin nggak pakai ortu. Dia punya ingat ya, dia sultan, apartemen berapa? Yang masih mewah kok mau komen begitu. Siapa tahu jin yang lain deh yang Aduh, Jin yang jin yang lain lagi ya. aduh, serem banget. kasihan ya. Oke. Ya, ada juga fans-fans yang seperti itu. Kalau kamu masih berpikiran seperti Sampai itu loh, kayak aku punya anak dari Jin. oh iya, oh benar. Aku punya anak dari Jin. Sejak kapan kamu menikah dengan Anda? Bener-bener kayak gitu yang udah di luar batas Iya, kewajaran. itu sudah di luar batas kewajaran. Bercanda boleh, tapi ini sudah keterlaluan. Ya, dan itu dipublish di media sosial itu juga sesuatu yang ini ya, kayak harus hati-hati gitu loh. Dan sesuatu yang kamu upload ke media sosial dengan halu yang berlebihan gitu. Itu sudah termasuk pertama pelecehan dan yang kedua pencemaran nama baik. Ya. Ini ya kamu awalnya tuh cuma sekedar oh menurut kamu itu sesuatu yang sangat wajar buat ngilangin stres, tapi kalau sampai kedengeran ke agensinya Anda bisa dituntut. Apalagi yang sasenya sampai nelpon-nelpon terus kayak gitu-gitu. Wah, itu parah banget ya. parah banget. Itu yang sangat-sangat. Jadi kalau fans yang amat sangat parah itu disebutnya Saseng. Saseng. fans. Ya. Merampas kehidupan pribadi si idol, artis, idola. Oke. Terus ada nggak temen atau kenalan yang halunya tuh nggak wajar gitu loh? Ada. Ada? Yes. Oh. Aku kayaknya belum separah itu sih. Belum Nggak ada separah. sih. Nggak punya teman yang seperti itu. Oke. Untungnya. Terus kalian cuma itu ya menghela nafas, bergelek-gelek. Iya, kalau Iya, dengan cuma cerita-cerita ya. diiyain aja sih. Iya. Jadi bingung gitu mau komentarin apa. Iya, udah diiyain aja. Yang penting kita jangan meniru dia ya. Iya. Meniru beliaunya ini. Karena itu Beliau bukan sekarang beliau ya kan? Iya. Oke.
Oke, pertanyaan terakhir nih. Kalau kalian ada kesempatan, kira-kira kalian mau nonton konsernya siapa nih? Satu aja, yang pengen Harus banget. satu? Iya, harus satu ya. Aduh. Siapa? Tapi waktunya nggak tahu kapan gitu. Pokoknya yang paling pengen banget. Aduh. Ayo, bingung pikirkan ya. dengan baik ya kak ya. Kalau BTS. BTS, kenapa? Karena emang suka banget sama BTS. Lagu-lagunya itu sih terutama ya. Menginspirasi. Jadi, menginspirasi banget ya Love Yourself. Ada satu lagunya BTS yang itu tuh bener-bener kayak kita itu merasa diceramahi. Itu tuh Piper. Oh, tentang apa? Oh, itu? iya. Boleh diceritakan? Jadi itu tuh bagiannya aja ya. Iya. Mereka tuh ngasih nasihat ke kita. Jangan terlalu banyak nonton videonya kita dong. Nanti kalau bosmu marah gimana? Ini sudah waktunya kamu untuk belajar. Waktunya kamu untuk bekerja. Ya. Tuh Rati, kalau Kak Erna sendiri Iya, God Seven sih. God Seven. Iya. Ya semoga Cuman ya kak ya. entah itu bisa terjadi atau tidak ya. Kan nggak ada salahnya untuk Iya, berharap gitu. salahnya Bener. tapi ini loh aku salut banget sama Anggase loh. Sekarang kan apa ya kondisinya God Seven kan aktivitas solo sendiri-sendiri dan nggak tahu Dan apa beberapa mereka juga wamil lagi, kan. gitu. Ya semoga ya kak ya. Iya. Gak apa-apa lah mereka wamil dulu semuanya, aku nabung dulu. Iya, betul. Siapa tahu pas semuanya udah selesai comeback bertujuh, Yes. ngadain Oke. konser. Oke deh. Jadi itu tadi podcast kita hari ini. Untuk podcast selanjutnya ditunggu ya. Oke. Bye. Halo.